Selamat datang kembali semuanya. Korea Selatan membuat kemajuan pesat dalam pengembangan semikonduktor suhu ruangan, sebuah bidang yang dapat merevolusi elektronik dengan menghilangkan kebutuhan akan sistem pendingin yang mahal. Semikonduktor tradisional seringkali membutuhkan bahan khusus atau lingkungan bersuhu rendah agar berfungsi secara efisien, terutama dalam komputasi berperforma tinggi atau sistem yang membutuhkan daya besar. Laboratorium Penelitian Korea, yang didukung oleh industri swasta dan program pemerintah, telah mengumumkan kemajuan besar dalam rekayasa material dan presisi tingkat atom yang memungkinkan operasi suhu ruangan untuk transistor canggih. Inovasi-inovasi ini sedang dikembangkan di berbagai universitas dan laboratorium nasional, dengan prototipe yang sudah menunjukkan kinerja menjanjikan di lingkungan laboratorium. Perkembangan ini menempatkan Korea Selatan di garis depan penelitian semikonduktor global, dan dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi di berbagai teknologi, mulai dari pusat data hingga perangkat seluler. Jika terobosan ini mencapai kelayakan komersial, mereka dapat mendefinisikan ulang lanskap elektronik global dan membuat sistem berperforma tinggi lebih terjangkau dan mudah diakses di semua sektor. Peneliti Korea lagi fokus ke bahan semikonduktor baru, yang bisa jaga pergerakan elektron tetap tinggi di suhu ruangan biasa. Ini termasuk bahan campuran kayak gallium oksida, molybdenum disulfida, sama heterostruktur berbasis grafena. Bahan-bahan ini bikin elektron bisa ngalir dengan hambatan yang minim banget, bahkan tanpa perlu pendingin dari luar. Buat bikinnya butuh teknik kayak pengendapan lapisan atom dan epitaksi berkas molekuler, biar ketebalan lapisan sama kemurniannya bisa diatur. Dengan nyusun atom secara presisi dan bikin saluran konduktif yang tipis banget, lab-lab Korea lagi bikin elemen transistor yang bisa jaga performa tanpa masalah penurunan mutu akibat panas, kayak yang sering terjadi di silikon biasa. Bahan-bahan ini lagi diuji kecocokannya sama desain chip yang udah ada, dan gimana caranya bisa digabungin ke sirkuit berlapis-lapis. Arsitektur perangkat sangat penting agar bisa bekerja di suhu ruangan. Para insinyur Korea sedang merancang tata letak transistor vertikal yang mengurangi ruang yang dibutuhkan untuk switching dan memungkinkan kontrol pembuangan panas yang lebih baik. Transistor ini menggunakan struktur gate all-around, di mana saluran penghantar sepenuhnya dikelilingi oleh gerbang kontrol, sehingga meningkatkan kinerja dan stabilitas. Alat litografi canggih digunakan untuk mengukir desain ini dalam skala nanometer. Dengan memperpendek jalur yang harus dilalui elektron dan meningkatkan kontrol permukaan, arsitektur ini memungkinkan kecepatan switching yang lebih cepat, dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Inovasi ini membuat komponen-komponen tersebut cocok untuk prosesor, chip memori, dan sirkuit logika khusus. Fokus utama lainnya adalah pengembangan interkoneksi berdaya rendah, yang memungkinkan bagian-bagian chip yang berbeda untuk berkomunikasi tanpa menghasilkan panas berlebih. Kabel tembaga tradisional diganti dengan bundel nanotube karbon, atau bahan lain yang mendukung kecepatan data lebih tinggi pada tegangan lebih rendah. Interkoneksi ini ditanamkan ke dalam substrat chip menggunakan teknik pencetakan dan etsa canggih. Peneliti Korea juga sedang mengerjakan interkoneksi optik yang menggunakan foton, bukan elektron, untuk mengirimkan sinyal di dalam chip. Teknologi semacam ini mengurangi hambatan listrik dan penumpukan panas sambil meningkatkan bandwidth, sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti akselerator AI dan perangkat keras pusat data. Tapi, bahkan ketika sistem pendingin tidak lagi diperlukan, pengelolaan panas masih berperan penting dalam memastikan stabilitas. Tim Korea mengintegrasikan material pengubah fase dan elemen termoelektrik langsung ke dalam kemasan chip. Elemen-elemen ini membantu menghilangkan panas lokal dengan menyerap atau mengarahkan energi melalui mikrosaluran yang tertanam di dalam substrat. Material pintar yang menyesuaikan konduktivitas berdasarkan suhu juga sedang diuji untuk mengatur aliran arus secara dinamis. Pendekatan ini memungkinkan chip untuk menjaga operasi optimal dalam kondisi lingkungan yang berfluktuasi, termasuk perangkat ringkas, di mana aliran udara cukup terbatas. Dengan mengatasi panas pada tingkat material dan desain, chip Korea menghindari kebutuhan akan kipas pendingin aktif atau sistem cairan. Semikonduktor suhu ruangan juga mengandalkan metode doping presisi yang mengubah sifat kelistrikan material tanpa menimbulkan ketidakstabilan. Laboratorium Korea menggunakan sistem implantasi ion untuk menanamkan atom-atom tertentu ke dalam lapisan semikonduktor pada kedalaman yang terkontrol. Bahan-bahan ini menciptakan area dengan daya hantar listrik yang pas,
memungkinkan terbentuknya gerbang, saluran, dan sambungan. Alat simulasi canggih dipakai untuk memperkirakan bagaimana bahan-bahan ini akan bereaksi dalam berbagai beban kerja dan suhu. Teknik pemanasan laser dan pemanasan berdenyut lalu diterapkan untuk mengaktifkan dan menstabilkan bahan-bahan tersebut. Ini memungkinkan pembuatan transistor yang andal dan berfungsi dengan baik tanpa perlu isolasi termal. Pengujian dan validasi dilakukan memakai alat metrologi presisi tinggi yang bisa menganalisis perilaku listrik sampai ke tingkat atom. Fasilitas di Korea memakai pencitraan berkas elektron, mikroskopi probe pemindaian, dan spektroskopi untuk memeriksa struktur kristal dan daya hantar listrik perangkat. Alat uji khusus mensimulasikan beban kerja dunia nyata sambil memantau konsumsi daya, penundaan sinyal, dan pergeseran termal. Data ini digunakan untuk menyempurnakan proses manufaktur dan desain sirkuit. Hanya perangkat yang memenuhi ambang batas kinerja ketat yang lolos ke fase pengembangan berikutnya. Pendekatan ketat ini memastikan bahwa teknologi semikonduktor baru akan layak secara komersial untuk produksi massal. Untuk memproduksi komponen ini dalam skala besar, perusahaan Korea sedang mengembangkan jalur fabrikasi baru yang dilengkapi dengan sistem litografi ultraviolet ekstrem dan robot perakitan tingkat atom. Lingkungan produksi ini harus menjaga kondisi ultra bersih dan mendukung presisi tingkat nanometer. Integrasi dengan lini produksi silikon yang sudah ada juga sedang dieksplorasi untuk mengurangi biaya dan memanfaatkan infrastruktur saat ini. Perusahaan Korea merancang chip hibrida di mana semikonduktor suhu ruangan dipasangkan dengan komponen silikon tradisional agar kompatibel. Platform hibrida ini memungkinkan adopsi bertahap di elektronik arus utama, mengurangi risiko sambil menawarkan manfaat kinerja langsung. Perangkat lunak dan firmware sedang diadaptasi untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan perangkat keras baru. Pengembang Korea menulis sistem operasi dan driver yang mendeteksi dan mengelola perilaku dinamis semikonduktor suhu ruangan. Program-program ini memantau pola beban kerja, menyesuaikan kecepatan, dan mengatur konsumsi daya tanpa perlu sensor panas eksternal. Algoritma pembelajaran mesin membantu memprediksi kapan dan di mana penyesuaian kinerja diperlukan, meningkatkan efisiensi dan memperpanjang masa pakai komponen. Lapisan perangkat lunak ini sangat penting untuk memastikan pengguna merasakan kecepatan dan respons yang dijanjikan oleh perangkat keras baru, tanpa mengalami ketidakstabilan atau panas berlebih. Lembaga penelitian Korea bekerja sama dengan Badan Standar Global untuk menentukan protokol dan tolok ukur kinerja semikonduktor suhu ruangan. Standar-standar ini akan memandu segalanya mulai dari pengemasan dan pengujian, hingga kompatibilitas dengan protokol komunikasi dan desain antarmuka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat yang menggunakan komponen ini dapat diintegrasikan dengan aman ke dalam perangkat elektronik konsumen, instrumen medis, sistem kedirgantaraan, dan otomatisasi industri. Laboratorium sertifikasi di Korea sudah menyiapkan kerangka kerja kepatuhan yang akan memudahkan perusahaan untuk mengadopsi teknologi ini. Penyelarasan strategis antara penelitian, industri, dan regulasi ini mempercepat jalur dari prototipe ke produksi dan adopsi global. Di masa depan yang lebih jauh, terobosan Korea dalam semikonduktor suhu ruangan dapat mengarah pada pengembangan sistem komputasi yang sepenuhnya bertenaga mandiri, yang tertanam langsung ke dalam permukaan dan material sehari-hari. Chip-chip masa depan ini mungkin akan mengintegrasikan elemen pemanen energi skala nano yang mengambil daya dari cahaya sekitar, gerakan, atau gradien termal, sehingga menghilangkan kebutuhan akan baterai atau koneksi kabel. Dikombinasikan dengan sirkuit berdaya sangat rendah dan pemrosesan neuromorfik canggih, sistem semacam itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan otonom dalam segala hal, mulai dari pakaian dan furnitur hingga infrastruktur dan jaringan transportasi. Ini bisa menjadi dasar bagi lingkungan cerdas yang mulus, di mana setiap objek secara aktif berpartisipasi dalam penginderaan, pemrosesan, dan komunikasi tanpa perangkat keras yang terlihat. Jika teknologi semikonduktor suhu ruangan ini terus berkembang, Korea Selatan bisa menjadi pemain dominan dalam rantai pasokan semikonduktor global. Produksi massal komponen semacam itu akan memungkinkan arsitektur perangkat yang lebih sederhana, mengurangi kebutuhan pendinginan, dan masa pakai yang lebih lama untuk elektronik penting. Di masa depan, perangkat yang dibuat dari bahan-bahan ini bisa muncul di sistem satelit, prosesor kecerdasan buatan, dan sensor medis yang bisa dipakai. Perusahaan Korea juga bisa mengekspor semikonduktor ini untuk menggerakkan robotika generasi berikutnya dan platform simulasi kuantum.
Seiring transisi penelitian ke manufaktur, Korea Selatan sedang membangun pabrik percontohan untuk menguji metode produksi yang scalable. Investasi awal dalam infrastruktur semikonduktor canggih ini bisa memungkinkan Korea Selatan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologinya sendiri, tetapi juga menetapkan standar industri baru. Terima kasih banyak sudah menonton, silakan suka dan berlangganan.